Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba melanjutkan video saya sebelumnya tentang pembacaan sensor LDR menggunakan Node MCU ya. Bagi yang belum menonton, silahkan ditonton video saya sebelumnya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melanjutkan project ini. Kemarin kita sudah berhasil mendapatkan nilai bacaan sensor LDR ini atau sensor cahaya ini. Kemarin kita tampilkan pada serial monitor ya. Sekarang kita akan tambahkan sebuah LED ya, yang nanti akan kita rencanakan jika sensor LDR ini memiliki nilai tertentu, maka lampu LED akan menyala. Nah, ini merupakan simulasi untuk project penyalaan lampu secara otomatis ya, tergantung pada tingkat cahaya atau gelap terang suatu ruangan. Misalkan jika ruangan gelap, maka lampu menyala seperti itu. Oke, kita desainkan saja untuk skemanya. Kita tambahkan saja LED ya. Nah, kita pakai LED yang merah ini ya. Kita simulasikan saja. Ini kita ibaratkan sebuah lampu dan kita tambahkan sebuah resistor ya. Resistor ini gunanya adalah untuk membatasi arus ya. Karena biasanya LED ini tegangan kerjanya antara 1 sampai 1,5 ya biasanya ya. Karena tegangan keluaran dari Node MCU ini sebesar 3,3. Kalau kita tembakkan langsung ke LED ini, biasanya LED akan putus ya. Jadi kita batasi arusnya dengan resistor 220 ohm biasanya sudah cukup itu. Oke. Kalau Anda perhatikan di LED itu biasanya ada kaki yang panjang dan kaki yang pendek ya. Bahwa kaki yang panjang itu biasanya kaki positif ya, dan kaki yang pendek itu kaki negatif ya. Nah, jadi ini kita balik saja ya, supaya positifnya di sini, supaya untuk membuat skemanya mudah. Horizontal seperti ini kita tempatkan di sini saja LED-nya. Terus untuk groundnya kita sambungkan dengan kaki negatif di LED ya. Tapi sebelumnya kita batasi untuk arusnya dengan resistor 220 ohm ya. Ini kan kaki ground ya, dari Node MCU kan larinya ke sini, lari ke atas ini ya. Ini kan pada breadboard untuk lubang-lubang ya secara vertikal ini nyambung ya. Jadi otomatis ground ini akan lari ke sini, nyambung ke sini, nyambung juga ke sini. Terus dibatasi atau difilter oleh resistor yang kemudian juga nyambung ke kaki negatif pada LED. Sedangkan kaki positif pada LED kita hubungkan di salah satu pin digital pada Node MCU ya. Oh, ini gambarnya kebalik ya, tapi gak apa-apa lah. Misalkan kita hubungkan ke pin D5 ya. Kita hubungkan untuk pin kaki positif pada LED, kita hubungkan pada pin D5, misalkan seperti itu. Atau pin digital lainnya juga gak masalah sebenarnya. Nah, seperti ini untuk skema barunya. Nanti akan kita rencanakan jika sensor LDR ini mendeteksi adanya ruangan gelap, maka lampu akan menyala ya. Kita akan coba buka Arduino IDE ya untuk memulai membuat programnya ya. Nah, pada video saya sebelumnya kita sudah membuat kode untuk pemrograman Arduino IDE seperti ini ya. Bagi yang belum menonton, silahkan ditonton saja video saya sebelumnya. Sudah saya jelaskan untuk masing-masing kode ini maksudnya apa ya. Nah, juga dihasilkan angka-angka seperti ini. Nah, ini sudah saya rakit seperti pada video tutorial sebelumnya. Seperti ini ya. Saya tampilkan full dulu. Nah, seperti ini. Ini sensor LDR ya.
sensor LDR ini jika saya tutup ya, itu Anda perhatikan angka-angkanya ini ya. Jika saya tutup itu angkanya akan berkurang ya, nilai bacaan sensornya sekitar 200 ya, atau kurang dari 300 itu ya. Kalau saya beri cahaya atau tidak saya pegang, itu nilainya juga akan naik ya. Kita cek untuk naiknya seberapa ya. Ini kita simulasikan untuk ruang gelap itu. Kalau sensor ini satu tupi seperti ini ya, kita cek dulu untuk penurunannya berapa, sekitar 400 ya, 400 ke bawah ya. Jadi kita simulasikan bahwa nilai 400 ke bawah itu adalah ruangan yang minim cahaya karena saya tutupi dengan tangan ini ya. Ini kalau saya buka otomatis ruangannya terang dan sensor LDR ini mendapat cahaya, nilainya akan di atas 400 itu ya. Ini kemungkinan untuk besaran nilai untuk sensor LDR itu bisa bervariasi ya. Anda lihat dulu untuk besarannya berapa. Misalkan saya simulasikan ini, saya tutup untuk sensor LDR nya dari cahaya, itu kita perhatikan itu nilainya akan di bawah 500 ya. Misalkan saya tutup seperti ini, itu di bawah 400 lah. Seperti ini saya tutup ini ya, maaf nggak kelihatan tuh gambarnya. Jika saya buka atau saya beri cahaya sensor LDR yang kecil ini, itu nilainya akan lebih dari 500. Tapi di sini kita rangkaikan dulu, ini kan belum ada LED-nya ya. Kita rangkaikan dulu sesuai dengan skema ini ya. Kita rangkaikan dulu. Ini saya punya LED ya, satu warna merah sesuai dengan di skema tadi ya. Dan di sini saya juga punya resistor untuk membatasi arusnya supaya LED-nya ini tidak putus ya. Karena tegangan LED itu biasanya kurang dari 2 volt ya. Kalau kita langsung beri di tegangan microcontroller .mcu, biasanya keluarannya pin digital itu 3,3. Kalau langsung kita tembakkan biasanya akan putus. Oke, ini kita sesuaikan sesuai dengan skema ya. Ini yang kaki lebih panjang nih biasanya positif ya. Kita taruh sini saja seperti ini. Terus saya tambahkan resistor 22 ohm di kaki negatifnya ya. Ini saya taruh di sini saja, lebih seperti ini, mudah-mudahan bisa kelihatan. Dan di pin positifnya itu kita hubungkan ke pin D5 ya, di microcontroller ini ya. Ini warnanya apa nih, kurang abu-abu lah. Ini yang ini ya, kita tancapkan di pin D5. D5 ini ya, kita tancapkan di pin D5. Ini D5, mudah-mudahan gambarnya kelihatan. Terus ini pas ya untuk pin analognya di sini. Oke, kurang lebih seperti ini. Intinya sesuaikan skema saja ya. Saya taruh di sini aja biar kelihatan ini lampu LED-nya. Intinya kita samakan saja dengan skemanya ini ya. Nah, itu kita masuk pada pemrograman Arduino IDE. Ini kita tambahkan saja ya. Kita tambahkan untuk bahasa pemrograman, jika nilai dari hasil bacaan sensor LDR ini kurang dari 400, maka pada pin D5 yang terhubung pada kaki positif di LED ini akan diberikan daya ya, atau statusnya adalah diberikan output tegangan 3,3 volt untuk microcontroller .mcu ini. Kita tambahkan dengan bahasa pemrograman if ya. Di sini ya, di bagian sini ya, tambahkan if. Terus untuk kriterianya adalah jika
nilai LDR atau nilai variabel LDR kan nilai yang hasil bacaan pin analog ini ya. Kurang dari kan berarti seperti ini ya. Jika kurang dari 400, maka kita berikan tegangan 3,3 volt pada pin 5. Kita buat dulu untuk variabel untuk menampung pin 5 ya, supaya lebih gampang. Pin LED sama dengan D5 seperti ini misalkan. Terus di sini kita set dulu di bagian void setup bahwa pin mode untuk D5 pin LED ya, kita tuliskan pin LED seperti ini. Typo ya, mohon maaf. Pin LED itu kita statusnya adalah output ya. Tapi setelah itu kita pastikan digital grid statusnya low dulu ya untuk di pin 5. Untuk menulis status low pada pin 5 menggunakan bahasa pemrograman digital read atau menuliskan status pin digital yang kita tentukan di sini ya. Pin LED statusnya adalah low atau tidak ada tegangan yang keluar seperti ini. Nah, itu kita kembali ke fungsi if ini bisa kita copy ya. Jika nilai LDR ini kurang dari 40, maka kita berikan status di pin LED tadi atau pin D5 ini statusnya tidak low tapi high. Nah, seperti ini. Tapi jika lebih dari 40 atau tidak kurang dari 40, maka statusnya tetap low ya, seperti ini. Ini kurang ya, kurang tanda kurung kurawal. Nah, seperti ini. Nah, fullkan saja. Nanti kodenya kita tambahi seperti ini ya. Terus kita cek apakah ada yang error dengan verifikasi ini ya. Setelah itu kita upload kode yang kita tuliskan ini. Pastikan sudah terhubung ke kabel USB ini ya. Kita tunggu untuk hasilnya. Perhatikan untuk LED ini ya. Tunggu sampai selesai ya di sini uploadnya. Oke, sudah done uploading. Kita cek di sini. Jika sensor LDR ini kita tutup atau simulasinya ruangannya gelap, itu lampu LED akan nyala ya. Kita lihat di sini. Saya dekatkan, jika sensor LDR ini saya tutup, lampu LED akan menyala. Jika kita kasih cahaya, lampu LED akan mati sesuai dengan data di sini ya. Di serial monitor ini ya, jika nilai hasil bacaan sensor LDR itu kurang dari 40 sesuai yang kita programkan di sini, itu lampu akan nyala ya. Itu kan hasil bacaannya 200-an tuh ya, di bawah 400. Tapi jika kita diberi cahaya untuk sensor LDR-nya, nilai dari hasil bacaannya lebih dari 400, maka lampu LED-nya mati ini ya. Kalau saya tutup, lampu LED-nya nyala ya. Anda lihat itu ya, lampu LED-nya ini di video saya yang kecil di bawah itu. Nah, sambil dilihat untuk nilai sensor LDR-nya. Jika tidak kurang dari 400, maka akan dijalankan kode ini ya. Atau pin digital untuk pin LED statusnya adalah low atau tidak ada daya yang keluar. Tapi kalau nilai dari hasil bacaan sensor LDR itu kurang dari 400, maka status pin LED ini statusnya adalah high atau diberi keluaran seperti tegangan kerja di node MCU yaitu sebesar 3,3 volt. Kita tutup, maka lampu LED menyala. Kita buka
maka lampu LED mati. Oke, seperti itu ya untuk contoh prototipe penggunaan sensor LDR. Oke, video cukup sampai di sini saja. Nanti akan kita lanjut untuk video tutorial berikutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.